Aduh, kamu nanti jangan sering-sering datang, cuma ambil darah aja. Seberapa kali kamu datang ke rumah sakit dalam sebulan? Terima kasih. Ini karena di rumah ada 3 anak, tekanan hidup besar. Penghasilan belakangan ini juga tidak stabil. Ayo pergi. Tunggu dulu, ini milikmu. Laporan pemeriksaan kesehatan keluarga juga sudah keluar. Coba lihat. Golongan darah ketiga anak ini. Kenapa semuanya A? Saya dan istri saya golongan darah A. Bagaimana mungkin bisa punya anak golongan darah A? Sepertinya ini memang tidak mungkin. Apa mungkin kalian? Apakah salah tes? Golongan darah ini juga bukan satu-satunya. Standar tes, kalau ada masalah. Saya sarankan kamu melakukan tes DNA. Jangan-jangan, ketiga anak ini bukan anakku? Suami, kamu sudah pulang. Oh iya. Hari ini kan ulang tahun anak, aku sudah beli kue. Panggil mereka keluar untuk makan kue. Suami, anak-anak sudah makan, siap-siap tidur. Oh. Salahku, pulang terlalu malam. Tidak mungkin. Suami, teman-teman kantor baik hati sudah merayakan ulang tahun anak. Pestanya ramai, mereka semua senang. Suami, kamu kok kelihatan tidak enak badan? Apa kamu sakit? Tidak, mungkin karena belakangan ini terlalu lelah lembur. Bukannya di kantor ada Huang Qiushi dan Yang Shuoyang membantu? Kenapa masih bisa sebegitu lelahnya? Benar-benar berantakan. Istrinya selingkuh, bahkan anak-anaknya bukan anaknya. Belakangan ini kasus perceraiannya panas sekali. Mana ada waktu untuk urus proposal? Terpaksa, aku sendiri yang harus mengerjakannya. Dia memanfaatkan kebaikan Yang Shuo. Wanita ini, pantas saja kena hukuman, kamu setuju kan? Yuan, kamu bilang wanita ini selingkuh, bahkan hamil anak orang lain. Apa yang ada di pikirannya? Yang Shuo bekerja dengan rajin. Kenapa dia bisa selingkuh? Yang Shuo bekerja dengan rajin. Kenapa dia bisa selingkuh? Wah suamiku, kenapa kamu tanya ini? Aku tidak akan mengkhianati, bagaimana aku tahu apa yang dia pikirkan? Sudahlah, kamu kembali ke kamar dulu, tunggu aku. Aku akan ambilkan air untuk cuci kakimu. Baik. Istriku. Kamu sangat baik padaku. Suamiku, kita sudah lama menikah, kenapa terburu-buru? Sumeng Yuan. Sumeng Yuan ini apa? Ini apa? Sumeng Yuan, ini apa? Aku kira apa? Waktu aku pulang, naik kereta bawah tanah. Aku memberikan tempat duduk ke orang itu, dia malah menuding aku berminyak, jijik banget. Sentuh saja. Kenapa harus kap? Kenapa bisa ada nomor seri? Ada nomor seri lagi. Aduh. Mungkin ini semacam plesetan nomor plat mobil. Orang seperti ini. Kamu tidak bisa membiarkannya. Aduh suamiku. Aku seorang wanita di luar, menghadapi hal seperti ini. Bagaimana aku berani bicara, apalagi kalau yang lain? Kalau dia berniat jahat gimana? Sudahlah. Kamu kembali ke kamar dulu, tunggu aku. Aku mandi dulu, baru cari kamu. Yuan jangan-jangan benar-benar mengkhianati? Yo, waktu aku keluar kompleks, lihat kakak ipar. Dia turun dari mobil Mercedes, menggandeng seorang pria gemuk berbadan besar, tertawa-tawa. Dia sepertinya melihatku. Tidak mungkin, pasti kamu salah lihat. Kakak ipar jangan-jangan mengkhianati? Tidak mungkin. Aku dan kakak ipar, sudah kenal lama, kita sudah melewati. Bersama-sama susah senang sampai sekarang, dia tidak mungkin mengkhianatiku. Bukan aku yang bilang. Kamu jangan terlalu percaya diri, kakak ipar cantik sekali. Ditambah pekerjaannya sehari-hari, pasti banyak yang mengejarnya. Sekarang kamu seperti harimau, jatuh ke dataran rendah. Kalau kakak ipar tergoda orang lain, gimana? Ini jas siapa?
Hai QC. Kamu yakin tidak salah lihat, kakak ipar waktu itu bersama pria? Yu, kenapa kamu masih memikirkan ini? Aku terlalu gegabah, ngomong sembarangan, mempengaruhi hubungan kalian. Mungkin waktu itu terlalu gelap, aku tidak lihat jelas. Sudahlah, sudahlah. Aku sendiri tahu. Ayah main sama kita yuk. Boleh, mau main apa? Main tangkap kertas aja. Ayah harus tangkap, kalau nggak kena, dihukum ya. Sayang dong. Yuyu, siapa yang ngajarin main ini? Itu om-om di pesta yang ngajarin kita. Dia pakai mulut megang kertas, mama pakai mulut tangkap. Waktu itu banyak yang ramein. Apa? Om yang mana? Ayah marah ya? Yuyu, ayah nggak marah, cuma game ini. Ini nggak cocok buat kalian, jangan main lagi ya. Kamu kan yang paling besar, harus jadi contoh buat adik-adik. Ayah, aku ngerti. Semua yang ayah bilang aku ingat. Nggak main game tidur-tiduran, nggak main game buka celana. Nggak lihat orang yang nggak pakai baju, nggak ada rahasia sama orang lain. Yuyu, anak baik ya. Kamu kasih tahu ayah. Om itu siapa? Ini udah jam berapa? Kalian bertiga masih belum tidur? Sayang, kamu juga capek ya? Masuk kamar istirahat dulu. Nanti mama temani anak-anak tidur, baru balik sama kamu. Yuyu, mama tanya ya. Kamu ngomong apa sama ayah tadi? Ayah nggak ngizinin kita main game. Pasti ayah nggak sayang kita lagi. Game apa sih? ITU. Itu game sobek kertas yang kita mainin di pesta. Mama lihat kamu sama seorang om, mainnya seneng banget. Kok kalian belajar segala macam sih? Mama, kita udah ngerti salah. Tadi ayah juga udah ngomong sama kita. Kita nggak akan main lagi. Ayah nanya apa sama kalian? Ayah nanya, kamu waktu itu main sama om yang mana? Mau ngomong, mama datang. Yuyu, ini rahasia antara mama sama kalian. Jangan kasih tahu ayah. Dengar nggak? Nggak boleh. Kenapa? Soalnya kita anak baik nggak boleh main. Game rahasia-rahasian, kita juga nggak boleh sembunyiin. Ayah mama. Tapi ini mama yang suruh sembunyiin, kok. Nggak nurut? Ya udah. Tidur yuk. Sayang. Aku datang. Sayang. Kamu pergi dinas selama setengah bulan, sudah lama tidak menyentuhku. Hari ini, kita bisa lebih mesra. Sayang, aku kan sibuk belakangan ini. Beberapa hari ini akhirnya ada waktu luang. Bisa menemani kamu. Sayang. Pagi ini usaha adalah latihan tugas mengenal anak-anak. Aku serahkan padamu ya, Cium. Sarapan sudah siap. Cepat makan. Yuyu, kamu bilang sama ayah. Paman yang merayakan ulang tahun waktu itu, siapa sebenarnya? Ayah, aku tidak ingin jadi anak nakal. Kenapa kamu jadi anak nakal hanya karena ditanya? Karena kakak harus membantu mama menjaga rahasia. Hau-hau, kamu bilang sama ayah ya. Guru menyuruh kami menulis esai tentang akuarium. Bisa kamu ajak aku pergi lihat? Wah, kamu kecil-kecil sudah bisa memeras ayah ya. Asalkan kamu ceritakan semua yang kamu tahu, akuarium bukan masalah. Paman yang merayakan ulang tahun kita kemarin adalah orang gemuk yang bermuka besar. Ada lagi? Aku dengar mama memanggilnya Kak Chuan. Kak Chuan.
Ayah, aku mau terlambat sekolah, cepat antar aku ya. Halo. Halo, saya dari perusahaan kurir, ada paket yang harus dibayar saat diterima. Penerimanya tertulis Cuan. Di perusahaan kita ada orang ini. Chuan, aku ingat. Pasti yang kamu maksud adalah ketua tim kita, Pak O. Kami biasa memanggilnya Opa, kalau kamu sampai di depan kantor. Sebut namanya saja, resepsionis akan membantu menandatangani. Terima kasih ya. Baik. Ternyata ketua tim kalian. Sudah kuduga, setiap hari bersama sekelompok pramugara. Banyak cowok ganteng, mana mungkin tidak tertarik. Pantas saja. Saat cuti melahirkan, ada susu formula dan suplemen. Bahkan baju bayi juga ada. Mungkinkah anaknya bukan anakku? Hei QC, Ada APA Kakyu? aku butuh bantuanmu untuk melakukan 3 tes DNA. Tes DNA. Kamu masih memikirkan hal itu, ya? Sebenarnya, aku mau jujur sama kamu, beberapa hari lalu aku periksa kesehatan. Dan ketiga anak itu semuanya bergolongan darah A. Terus kenapa? Masalahnya, aku dan istriku sama-sama bergolongan darah A. Kami sama sekali tidak mungkin punya anak bergolongan darah A. Yu, jangan-jangan kamu benar-benar dikhianati? Aku dan istriku sudah bersama selama 10 tahun, dalam 10 tahun ini kami susah senang bersama, dan sekarang, aku yang paling tidak ingin hal ini terjadi. Aku lebih suka kalau rumah sakit yang salah. Begini, aku kasih kamu 3 sampel, kamu bawa ke 3 tempat yang berbeda untuk dites, pastikan datanya akurat dan bisa dipercaya. Serahkan padaku. Aku harus mencari tahu. Apakah ketiga anak ini benar-benar anakku? Sayang, Lagi beli banyak camilan buat anak-anak? Gak takut gigi mereka rusak? ketua kelompok kami yang beliin. Dia beliin camilan apa buat anak-anak? Udah, jangan banyak bicara. Perusahaan bilang sikap pelayanan kita nggak profesional. Dan kita harus belajar di luar, ketua kelompok bilang aku berkinerja bagus, jadi dia minta aku ikut. Ya udah, gak usah pergi aja. Ah, sayang. Ketua kelompok hari ini khusus ngobrol sama aku, bilang kalau belajar ini berhasil, aku bakal dipromosikan jadi ketua kelompok pramugari. Gaji naik 3.000. Besok berangkat. Hem, Aku masih pengin menghabiskan waktu sama kamu beberapa hari ini. Kayaknya gak ada waktu. aku janji, tiap malam aku akan telepon kamu, oke? Kamu lihat, ini kesempatan langka buat promosi, aku nggak bisa biarkan kamu berjuang sendirian, aku juga harus berusaha lebih keras. Buat kehidupan kita yang lebih baik di masa depan. Pokoknya, jaga jarak sama dia. Jangan sampai dia mengambil kesempatan. Mengerti? Sayang, aku tahu batasnya. Besok pagi, aku antar kamu ke stasiun kereta. Ah, nggak usah, sayang. Ketua kelompokku akan jemput jam 5 pagi. Kasih aku HP kamu, aku mau telepon ayah. Kebetulan kamu gak di rumah beberapa hari ini, aku minta dia jagain anak-anak. Sayang, HP kamu kan baik-baik aja, ngapain pakai punyaku? Kasih. Sayang, aku tahu kamu sedang banyak tekanan. Tapi kamu juga tidak bisa sembarangan marah-marah sama aku, kan? Kamu yang terlalu agresif seperti ini benar-benar membuatku sesak. Gak, hari ini handphoneku jatuh, mic-nya rusak. Pakai handphonemu dong, boleh nggak? Cek dong, Yuyu udah tidur belum? Ternyata ada yang disembunyikan. Gak ada satupun chat history, aku pasang software pelacak buat kamu. Aku mau lihat nih. Ada apa yang kamu sembunyikan dariku? Sumeng Yuan, kamu hebat ya.
Di rumah dan di luar sama-sama nggak ketinggalan. Baru aja selimutin aku, sekarang udah masuk pelukan orang lain. Su Mengyuan, kamu gak merasa bersalah sama aku? Aku rela putus sekolah. Biar kamu bisa kuliah, 4 tahun kuliah, kamu di kampus cuma baca dan nulis. Aku di luar sana, panas hujan, ngantar makanan, bahkan malam-malam. Aku harus ke tempat pengiriman, bagi-bagi paket. Su Mengyuan, kalau ketiga anak ini bukan anakku, aku bakal berantem sama kamu. Halo, aku mau tahu. Su Mengyuan di kamar mana? Maaf Pak, mengenai privasi tamu. Kami tidak bisa memberikan informasi, silakan hubungi langsung. Beritahu tamunya. Aku suaminya, aku mau tahu informasinya. Ada masalah apa? Tolong tunjukkan identitas Anda. Siapa yang bawa buku nikah keluar rumah? Maaf, kami tidak bisa membantu Anda. Kamu nggak sadar, tindakanmu bisa menghancurkan sebuah keluarga? Tamu sudah check-in, hotel kami punya kewajiban untuk menjamin keamanannya jika tidak ada kebutuhan lain. Anda bisa pergi. Oke. Pura-pura jujur ya, kerja di bidang ini. Gak dapat banyak uang kan? Mau cari kesempatan memeras ya? Mau berapa? 500? Cukup nggak? Oke. 1.000. 2.000. 5.000. 10.000? Aku kasih 10.000. Cukup kan? Security, ada yang buat masalah di hotel. Oke, aku ingat kamu. Nomor pegawai A009 NU Yao ya? Oke, aku pasti akan melaporkan kalian ke hotel. Tunggu saja. Hai Yuan Yuan, kamu sampai belum? Sudah, baru aja check-in, ngantuk banget. Bangun pagi-pagi, capek ya? Aku pesanin makanan buat kamu ya. Kamu juga lapar ya? Kasih aku anaknya. Ah, nggak usah. Aku udah makan camilan di mobil. Perutku masih kenyang. Kalau gitu, kasih aku anaknya. Aku pesankan air gula merah buat kamu. Minum itu biar kamu bisa tidur nyenyak. Ah, aku bisa langsung tidur sekarang. Ngapain pesan makanan, sayang? Kamu di rumah. Jaga diri baik-baik ya. Aku tidur dulu. Bilangnya langsung tidur, sekarang ketemu cowok lain. 10 tahun kita pacaran, aku bahkan rela memberikan nyawaku untukmu. Tapi kamu malah memperlakukan aku seperti ini. QC, aku kirim lokasinya. Setelah hasil tes DNA keluar, semuanya dikirim ke sini. Oke. Ngapain sih? Gila ya, mau mati. Maaf. Su Mengyuan, aku pasti nungguin kamu hari ini. Paket Anda. Terima kasih. Pak, kalau saya bisa tahu kabar istri Anda, Paul saya menciumnya? Kamu pernah lihat dia? Bukan cuma lihat, aku punya fotonya. Cepetan, tunjukin. Kalau aku tunjukin, kamu nggak kasih uang gimana? Lihat nggak? Lihat. Aku mau tahu, siapa cowok di sebelahnya itu. Dia pakai masker. Nggak bisa difoto. Gini aja, nanti kalau mereka balik ke hotel, kamu kasih tahu nomor kamarnya. Kirim ke aku. Ini. Ambil, semuanya buat kamu. Ingat, jangan sampai gagal tugasnya. Saya ngerti, saya ngerti. Cowok cewek. Kalian pasti akan dapat balasannya. Sudah ketemu kamar yang mana? Sweet Diamond member, malamnya 99.000. Yang bisa buka Sweet Diamond, pasti orang kaya banget. Istri kamu, dia deketin orang kaya, cukup tajir. Menurutku, kamu, lebih baik tutup mata aja, biarin aja. Mungkin mereka lagi senang-senang. Dia mulutmu. Seberapa buruk pun dia, itu urusanku.
Gak ada hakmu buat komentar. Halo, Tidur sebentar bikin lebih nyaman, sayang. Aku jarang ke kota untuk urusan bisnis. Haruskah kita bawa suplemen untuk orang tua? tidak perlu. Tidak perlu apa-apa. Baiklah, biarkan mereka lebih banyak merawat anak. Jangan ganggu, aku sedang telepon dengan suamiku. Suara apa itu di sana? Sayang, aku mandi dulu, nanti aku telepon lagi. Halo. Halo Sumeng Yuan. Kalau bukan karena aku diam-diam mengikutimu, aku akan tetap tertipu oleh kebohonganmu. Apa yang kamu inginkan? Siapa itu? Pak, pesanan makanan Anda sudah sampai. Sayang, Sayangku, aku akan melawan kalian. Pesanan makanan Anda sudah sampai. datang. Hari ini aku akan melawan kalian mati-matian. Sayang, kamu datang untuk apa? Sumeng Yuan, kalau aku tidak datang, bagaimana aku bisa membongkar topeng kepalsuanmu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Apa yang aku bicarakan? Aku bicara tentang 10 tahun ini aku merawatmu dengan baik. Aku bicara tentang saat kamu kerja dan aku tidak punya mobil. Aku kehujanan sejauh belasan kilometer. Hanya untuk membawakanmu jas hujan. Aku bicara tentang saat kamu bilang lapar jam 2 pagi. Aku keliling kota untuk membelikanmu donat. Aku bicara tentang saat kamu sakit, Mak. Aku menggendongmu ke rumah sakit. Aku bicara tentang 10 tahun ini, penderitaan dan pendampinganku. Sekarang terlihat seperti lelucon. Wang Xinyu, kamu bicara terlalu jauh. Terlalu jauh? Aku melihat dengan mataku sendiri kamu dan seorang pria bergandengan tangan masuk ke hotel. Kamu bilang aku terlalu jauh? Kamu mengikutiku? Kamu licik, tidak setia, tidak menjaga kehormatan. Wang Xinyu. Aku pikir ada kesalahpahaman antara kita. Kesalahpahaman? Bawa pria pulang adalah kesalahpahaman? Bergandengan dengan pria di bawah rumah adalah kesalahpahaman? Bahkan sekarang, kamu dan pria itu sudah buka kamar bersama. Kamu masih bilang itu kesalahpahaman? 10 tahun ini aku berjuang mati-matian. Hanya untuk membuatmu hidup bahagia. Kalau bukan karena pemeriksaan kesehatan ini, aku tidak akan tahu bahwa golongan darah ketiga anakku tidak sama denganku. Sampai sekarang aku masih dibohongi. Sumeng Yuan, kamu terlalu pandai menyembunyikan rahasia. Suamiku, pasti ada salah paham tentangku. Buka pintu. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Aku tidak bersalah padamu, dan kejadiannya juga tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku tidak perlu menjelaskan terlalu banyak padamu, kamu sekarang pulanglah ke rumah. Percayalah padaku. Aku mencintaimu. Buka pintunya. Hari ini kamu tidak boleh masuk. Buka pintunya. Wang Xinyu. Perjalanan dinasku kali ini sangat penting bagiku. Aku istrimu. Aku mohon, jangan membuat masalah di sini. Percayalah padaku, aku bersih, aku tidak melakukan hal seperti itu. Membuat masalah. Kamu dan pria lain datang ke kota untuk menginap, kamu telanjang. Di depannya, mengganti piyama ini, sekarang kamu bilang padaku. Ini salah paham, aku yang membuat masalah. Piyama ini, aku ganti di kamar mandi. Aku jamin, tubuhku tidak pernah dilihat oleh pria manapun. Buka pintu. Wang Xinyu, kamu benar-benar ingin melakukan ini? Mengacaukan pekerjaanku? Aku tidak mengkhianati. Aku hanya ingin naik jabatan dan gaji. Untuk meringankan bebanmu. Jangan bawa-bawa tekanan rumah tangga, aku susah cari uang. Apa aku pernah membuatmu kelaparan? Biaya les dan ekstrakurikuler anak, kapan aku pernah? Kurang 1 sen pun? Tidak pernah. Benar suamiku, aku juga kasihan padamu, kamu dengan klien. Minum sampai mabuk, pulang tidak pernah. Mengeluh padaku, kamu bahkan khawatir padaku, takut menggangguku. Kamu tidur di sofa ruang tamu. Kamu lembur di kantor sampai larut malam, hampir mati lelah. Dibawa ke rumah sakit untuk dirawat, kamu bilang pada rekan kerjamu. Jangan beritahu aku, takut aku khawatir. Kamu untuk membeli piano untuk Yuyu. Merendahkan diri memohon pada teman, pulang setelah itu. Menangis diam-diam di balik selimut, semua ini.
Semua ini saya lihat, kamu begitu baik padaku. Bagaimana mungkin aku mengecewakanmu? Su Mengyuan. Kenapa kamu harus membuat dirimu terlihat begitu mulia? Padahal sekarang kamu yang mencari orang, kamu keluar dan menginap dengan orang lain. Apakah aku yang memaksamu? Sekarang kamu membuat aku seperti penjahat. Akulah korban sebenarnya. Sayang, kalau kamu tidak percaya padaku, sekarang cepat keluar. Kalau tidak, aku akan telepon Satpam. Su Mengyuan. Kalau kamu tidak baik, jangan salahkan aku jika aku tidak baik juga. Tidak mau buka? Aku buka sendiri. Wang Xinyu, kamu benar-benar ingin melakukan ini? Wang Xinyu, kamu benar-benar mau seperti ini? Baiklah, hubungan suami istri kita berakhir di sini. Hubungan? Masih adakah sedikit hubungan suami istri di antara kita? Aku benar-benar tidak menyangka, sampai sekarang kamu masih melindungi pria di luar itu. Buka pintu. Cepat keluar dari sini. Aku tidak mau. Wang Xinyu, kamu sudah cukup. Belum cukup. Sayang. Apa ini? Mainnya cukup seru ya. Sayang. Bukan seperti yang kamu bayangkan, ikut aku pulang. Kamu pulang dulu. Tanyalah pada hatimu sendiri. Bagaimana aku memperlakukanmu? Kamu sangat baik padaku, itulah mengapa aku berusaha untuk masa depan kita. Berusaha keras untuk naik jabatan dan gaji, untuk membantumu meredakan tekanan. Untuk membuat rumah tangga kita lebih baik. Jangan bicara tentang masa depan. Untukmu, aku sudah lama meninggalkan masa depan. Biaya kuliah dan hidupmu selama 4 tahun di universitas. Semua aku yang bayar. Tahukah kamu betapa sulitnya aku? Tahukah kamu betapa dinginnya mengantar makanan di tengah hujan yang dingin? Tahukah kamu betapa panasnya batu di lokasi konstruksi di musim panas? Tahukah kamu betapa lelahnya harus ke pusat distribusi di tengah malam untuk memilah paket? Kamu tidak tahu. Tidak, sayang, aku tahu, jadi bagaimana mungkin? Aku akan mengkhianatimu? Kamu. Sekarang menginap dengan pria lain. Aku mohon, kecilkan suaramu. Aib keluarga jangan sampai tersebar. Aib keluarga jangan sampai tersebar. Aku ingin tahu siapa yang berani melakukan ini. Berani selingkuh dariku. Wang Xinyu, kalau kau berani pergi, aku akan bercerai denganmu. Sampai saat ini kau masih membela pria ini. Baik. Sangat baik. Bercerai ya bercerai. Tidak boleh, tidak boleh. Apa yang kau lakukan? Suamiku, aku mohon, lihatlah setelah sekian tahun. Hubungan kita, beri aku satu kesempatan lagi. Ini adalah kesempatan yang kuberikan padamu. Wang Xinyu, kau sudah memukul dan memarahiku. Jika kau benar-benar ingin membuka selimut ini, kau akan menghancurkan hidupku, yakin mau melakukan ini. Pergi, berani selingkuh dengan istriku, aku ingin tahu siapa kau sebenarnya. Siapa kau sebenarnya? Jangan. Beijing Gan, Kenapa perempuan? apa yang kau lakukan, bagus ya. Apa yang terjadi? Kau sudah lihat kan? Dia adalah ketua timku, dia perempuan. Tidak mungkin. Aku sudah datang hari ini, aku harus tahu kebenarannya. Aku tanya padamu, dia perempuan, kenapa kau tidak membukakan pintu untukku? Kau puas sekarang. Kau bilang bercerai ya bercerai. 10 tahun hubungan kita, di matamu kau lebih memilih bercerai denganku daripada mempercayaiku. Baik, pergi, sekarang pergi dari sini. Kau harus membuat ketua tim kita marah. Kau puas ya? Tidak, tidak. Yuan, suamimu ini apa maksudnya? Bagaimana? Kau tidak ingin bekerja lagi? Ah, maaf ketua, suamiku pikir aku berselingkuh. Jadi dia datang mengganggu istirahatmu. Kau terlihat begitu lembut, senyummu manis. Industri layanan kita membutuhkan orang seperti kamu. Kamu punya potensi besar. Kenapa memilih pria yang sembrono seperti ini? Suruh dia pergi. Dia membuatku sangat tidak nyaman. Dengar tidak, pergi. Aku tidak pergi. Hari ini aku harus tahu kebenarannya. Su Mengyuan, aku beritahu kamu. Hari ini, selama kamu bisa membuktikan kesucianmu, aku jamin, aku akan lebih mencintaimu dari sekarang. Kita berdua hidup bahagia, soal kamu jadi ketua kelompok. Aku tidak peduli.
Kerja bisa tidak ada, aku akan berusaha cari uang. Hidup kita tidak akan buruk. Tapi apa kamu pernah tanya aku? Aku juga ingin kerja. Aku juga ingin mewujudkan nilai hidupku. Jangan pakai moral untuk membelenggu aku tidak percaya. Seorang ketua kelompok kecil, bagaimana dia bisa menghancurkan hidupmu? Kerja bisa dicari lagi, tapi kalau hari ini tidak dibicarakan jelas, aku tidak akan berhenti denganmu. Pria memang menjijikkan, tidak punya kemampuan. Masih mau berhenti, menghambat masa depanmu. Kamu diam saja. Aku tanya, aku jelas melihat kamu di bawah dengan seorang pria. Berpelukan, naik ke hotel bersamanya. Ini bagaimana? Di bawah, yang menjemput aku adalah ketua kelompokku. Yang menemani aku ke hotel juga ketua kelompokku. Kamu puas? Kamu? Aku menjemput Yuan untuk pergi dinas. Kita berdua perempuan, pelukan APA masalahnya? Tidak mungkin. Kamu juga tidak perlu pakai baju pria. Itu kebiasaan pribadi, kamu urus apa? Lalu baju priamu? Kalau begitu, yang datang ke rumah kita juga kamu? Memangnya siapa lagi? Anak kita bilang, nama pria itu ada huruf cuan. Ada huruf cuan. Kasih aku lihat KTP-mu. Suami, jangan keterlaluan. Yang menjemput aku di bawah adalah ketua kelompokku. Mobil Mercedes di bawah juga miliknya. Kamu diam dulu, aku tanya dia. Yuan, aku sangat mengagumi kemampuanmu. Tapi penilaianmu benar-benar buruk, suamimu itu pria rendah. Kamu mau lihat? Kamu lihat jelas, namaku Oh King Chuan. KTP tidak mungkin palsu, kan? Bagaimana mungkin? Nama itu benar-benar ada huruf cuan. Benar-benar kamu. Yuyu dia masih anak-anak. Dia pikir yang pakai jas pasti pria. Suami, sekarang kamu harus percaya aku. Ayo pulang. Istri, dengar aku tidak tahu kamu. Cepat pergi, kamu tidak mengerti? Pergi. Istri, Aku tidak mau dengar, kamu pergi, kamu pergi. istri, aku tahu, aku terlalu gegabah. Kamu tenang dulu, tenang dulu. Pergi, kamu keluar. Tidak. Kamar berdua, kenapa ada 3 pasang sandal? Dan di tubuh Oh King Chuan juga ada nomor itu. Benar-benar main-main ya. Tunggu. Kamu ngapain? Kamu masih mau biarkan kita istirahat tidak? Aku sudah jelaskan semuanya padamu. Kamu masih curiga ini curiga itu. Kamu mau ribut sampai kapan? Aku ribut? Sumeng Yuan. Aku benar-benar tidak menyangka, kamu malah balik tuduh. Aku lihat kamu sudah tidak mencintaiku lagi, makanya mau cerai denganku. Lucu, kalian berdua bersekongkol. Bodohi aku seperti orang bodoh, kamu pikir aku akan percaya kalian? Aku bohong apa padamu? Kamar tidur berdua. Kenapa ada 3 pasang sandal? Aku minta 1 pasang lagi ke resepsionis hotel, ada masalah. Boleh. Tapi ini, kamu sendiri tidak mungkin. Pakai 2 jaket jas, meskipun ini punyamu. Lalu ini, lebar bahunya beda. Aku suka pakai 1 di dalam, 1 di luar, ada masalah. Wang Xinyu, kamu gila ya? Ketua grupku suka pakai apa, kamu urus aja. Marah karena malu, Aku tidak. bilang padaku. Di dalam kamar selain kalian berdua. Apakah ada seorang pria lagi? Tidak, di dalam kamar hanya kami berdua. Masih tidak jujur. Berhenti, Wang Xinyu. Kalau kamu masih berani menyiksa Yuan, aku sekarang akan cari orang. Kenapa kamu harus curiga aku selingkuh? Kamu jelas-jelas sebelumnya masih sangat mencintaiku. Apakah kamu di luar ada wanita lain? Makanya sengaja cari masalah, mau cerai denganku. Aku hanya mencintaimu, kamu. Tingkah lakumu sekarang membuatku jijik. Tidak, kamu yang berubah. Kamu tidak mencintaiku lagi. Jadi kamu mau bercerai denganku? Jangan mengalihkan topik. Kamu benar-benar mau aku tunjukkan buktinya? Baiklah. Sekarang aku akan tunjukkan padamu. Yuyu,
Terima video dari ayahmu. Hei Yuyu. Ayah, apakah kamu akan mengajakku ke kolam renang? Yuyu. Katakan pada ayah, waktu bermain permainan merobek kertas dengan mama kemarin. Apakah dia? Bukan. Apakah dia yang bermain permainan merobek kertas dengan mama kemarin? Aku tidak bisa bilang. Aku harus menjaga rahasia mama. Yuyu, ayah janji akan mengajakmu ke kolam renang. Tapi kamu harus jujur, ya? Aku tidak bisa bilang. Aku bilang. Hal-hal yang baik, katakan pada ayah. Seperti apa sih paman itu? Kepalanya besar, perutnya putih seperti Ju Bajie. Dengar itu? 3 anak bilang bukan dia. Kamu bisa bilang Yuyu salah lihat. Tapi tidak mungkin 3 orang semuanya salah lihat, kan? Kamu di depan anak-anak, bersikap mesra dengan pria itu. Kamu tidak jijik? Kenapa kamu tidak mau percaya padaku? Sampai sekarang kamu masih membelanya, katakan padaku. Siapa sebenarnya pria itu? Dia tidak mau bilang. Kalau begitu, kamu yang bilang. Aku tidak tahu apa-apa tentang urusan keluargamu. Kenapa kamu tanya aku? Kenapa jadi gugup? Tidak bisa lanjut acting? Tadi kan sombong. Kenapa sekarang malah membelanya? Aku tidak. Di ruangan ini cuma kita berdua. Percaya atau tidak, terserah kamu. Yuan, cepat usir dia. Aku tidak merasa aman saat dia di sini. Stempel ini aku pernah lihat. Yuan punya nomor 005. Kamu nomor 008, ternyata kamu memang ada hubungan dengan bajingan itu. Aku tidak tahu apa yang kamu omongkan. Sial, bajingan ini mau bikin harem ya? Aku tidak semudah yang kamu pikir, jangan menghina aku. Sama-sama licik, sama-sama busuk. Wang Xinyu, cukup. Sampai kapan kamu mau berbuat onar? Aneh, kamu berulang kali mengusirku keluar. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Bukan, aku hanya tidak ingin membuat ketua tim ketakutan lagi. Masalahnya aku sudah membuatnya ketakutan, kalian sekarang. Masih ingin mengusirku, apakah tebakanku benar? Di ruangan ini tidak hanya kalian berdua. Kalau kamu terus begini, aku akan memanggil orang. Panggil saja, kalau kamu tidak memanggil, aku yang akan memanggil. Aku sekarang akan menelepon orang. Bilang istriku dipaksa ke hotel dengan niat jahat. Kamu gila? Kamu tahu tidak kalau memanggil orang itu bisa masuk penjara? Lebih baik aku masuk penjara daripada tidak jelas. Halo, ayah. NAK, ayah tadi mengkusai baju, tidak sengaja merobek. 1 set kartu namamu. Aku tidak punya kartu nama seperti itu. Baju mana yang kamu cuci? Yang gantung di sofa ITU. Sofa. Ayah, baju rusak tidak apa-apa. Tulisan kartu nama masih bisa baca? Masih ada beberapa yang tulisan cukup jelas, aku akan memfotonya untukmu. Baik. Kapten penerbangan Tangsin. Ternyata namanya Jiao Chuan. Sudah cukup, Wang Xinyu. Bukankah kamu ingin bercerai denganku? Aku setuju. Jangan buat keributan di sini. Kalau aku pergi sekarang, baru benar-benar memalukan. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Bercerai denganku, bagi harta sama rata, lalu bawa anak pergi. Pada akhirnya, aku menjadi orang yang sendirian. Lalu kamu berdiri di posisi moral tinggi untuk menyalahkanku. Semua saudara dan teman berpihak padamu, akhirnya aku yang menjadi orang yang salah. Bukan, aku tidak sejahat yang kamu pikirkan. Kamu lebih jahat dari yang aku bayangkan. Mencari orang sampai ke rumah, mana ada rasa malu? Kamu benar-benar kotor sampai ke tulang. Aku sama sekali tidak punya pria lain. Mengapa kamu tidak mau percaya padaku? Kita saling mencintai selama 10 tahun, dari kebodohan hingga kenyataan. Aku selalu mempercayaimu, tapi kamu sekarang sama sekali tidak layak dipercaya. Apa yang kamu lakukan? Berikan ponselku padaku. Minggir. Kamu tidak bisa mengambilnya, berikan padaku. Lupa mematikan dering. Ternyata dia bersembunyi di lemari. Bukan, suamiku, aku mohon padamu. Beri aku sedikit muka, ya? Pergi, masalah ini. Jangan terlalu banyak tahu, orang di dalamnya tidak bisa kamu lawan. Aku ingin melihat, apakah dia punya 3 kepala dan 6 tangan. Kenapa aku tidak bisa melawannya? Berani menyentuh istriku, aku akan membunuhmu. Kakak, jangan marah, aku akan keluar sendiri. Enak ya bersembunyi di dalam sambil nonton drama? Ini semua salah paham, kakak. Salah paham apa? Berani bilang kamu dan Yuan bersih? Yuan, cepat jelaskan ke suamimu. Cepat. Yuan, panggilanmu sangat mesra ya. Jangan. Bukan suamiku, jangan dipukul lagi. Kalau kamu terus memukul, kamu akan masuk ruang gelap. Lalu bagaimana dengan Yuyu? Kamu masih berani menyebut Yuyu?
Kamu pantas jadi seorang ibu? Ya, aku membohongimu, tapi aku dan dia tidak ada hubungan apa-apa. Ini kamarku dan ketua kelompok. Dia datang ke sini untuk membicarakan sesuatu. Aku takut kamu berpikir macam-macam. Makanya aku menyembunyikannya. Berpikir macam-macam? Aku berpikir macam-macam? Hubungan kami tidak sekotor yang kamu pikirkan. Bukan aku yang berpikir kotor. Kamu Su Mengyuan. Kamu sendiri yang kotor. Wang Xinyu, terlepas dari apakah istrimu berselingkuh atau tidak, itu karena kamu tidak punya kemampuan. Jangan salahkan Yuan Yuan karena menyukai orang lain. Dia hanya menikah denganmu, bukan tidak punya hak untuk mengejar cinta jika orang lain bisa memberinya uang. Memuaskan keinginannya, membuat hidup dan materi meningkat, dia punya hak untuk memilih hidup yang lebih baik. Seperti kamu yang punya pandangan hidup yang tidak benar, bagaimana kamu bisa jadi ketua kelompok ini? Suamiku. Pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Kesetiaanku padamu bisa dijamin oleh langit dan bumi. Benar, aku hanya tidak ingin melihatmu begitu susah. Aku ingin membantumu. Membantuku? Ya, sekarang aku jatuh, aku tidak punya kemampuan. Aku tidak bisa membuatmu hidup enak. Tidak bisa membuat anakku masuk sekolah bagus, tapi ini bukan cara kamu membantuku, sama sekali bukan. Aku benar-benar tidak punya hubungan apa-apa dengannya. Dia hanya ada di kamarku. Suamiku, aku mohon, maafkan aku, ya. Aku cuma ingin naik jabatan dan gaji, aku cuma ingin membantumu meringankan beban. Aku cuma ingin membuat rumah tangga kita ini menjadi lebih baik. Melakukan hal-hal kotor dengan alasan cinta yang mendalam. Sekarang kamu bicara dengan kata-kata yang muluk-muluk, apa gunanya? Sayang. Aku mencintaimu. Ketika aku melihatmu dengan jelas, kamu sudah tidak ada harganya lagi. Sekarang kamu hanya membuatku merasa jijik. Kamu bilang kamu orang baik, tapi kamu malah datang jauh-jauh ke sini. Jadi si manis buat orang lain, kamu gatal-gatal ya? Kamu mau dia mencambukmu beberapa kali? Baik. Kalau kamu tetap tidak percaya padaku, aku akan melompat ke Sungai Kuning. Aku tidak akan bisa membersihkan diri. Kamu cari-cari alasan untuk menceraikanku, ya? Baiklah. Bagaimanapun aku menjelaskan, kamu tidak akan percaya. Perceraian sudah pasti. Tapi kamu jangan berpikir bisa mengambil satupun dari rumah ini. Aku akan pergi dengan tangan kosong, dan aku pasti tidak akan pernah ada hubungan apapun denganmu lagi, tapi bisakah aku memohon padamu? Tolong bantu aku satu hal. Katakan. Anak-anak tidak bersalah. Aku harap setelah aku pergi, kamu bisa merawat mereka dengan baik. Kalau mereka bertanya, kemana Mama pergi? Kamu bilang saja pada mereka. Mama pergi ke luar negeri untuk urusan kerja, tidak akan pulang selama beberapa tahun. Sekarang kamu tahu bersikap mulia. Sebelumnya kamu ngapain aja? Kamu bisa mencurigaiku sepuasmu. Tapi, aku adalah ibu dan istri yang baik. Kamu akan menyetujuiku, kan? Hampir lupa. Aku sudah membuat tes DNA. Hari ini aku akan menggunakannya untuk membuka topeng kepalsuanmu. Aku akan menggunakannya untuk membuka topeng kepalsuanmu. Yuyu adalah anak kandungku. Wang Xinyu, sampai kapan kamu akan gila? Kamu memukulku, meskipun Yuyu adalah anak kandungku. Kamu tidak bisa memukulku, kan? Kamu bisa menghinaku sepuasmu. Tapi, bagaimana kamu bisa mencurigai Yuyu? Bukan anak kandungmu? Aku cuma ingin memastikan. Apakah Yuyu anak kandungku atau bukan? Kenapa kamu panik? Kamu adalah satu-satunya pria untukku. Yuyu adalah darah dagingku yang aku kandung selama 10 bulan. Kamu bisa menceraikanku. Tapi, kamu tidak bisa melihat anakmu dengan prasangka. Anak-anak itu siapa? Belum tentu. Mungkin itu anaknya. Bagaimana mulutmu bisa mengucapkan kata-kata yang sedingin ini? Bukan miliknya, dia bisa begitu perhatian pada Yuyu. Sejak Yuyu lahir. Susu formula dan suplemen yang dikirim perusahaanmu, katakan padaku. Perusahaan mana yang bisa melakukan ini? Tidak heran, camilan di rumah tidak pernah habis akhir-akhir ini. Dia yang mengirim, kan? Ulang tahun Yuyu. Dia juga yang menemani, kan? Jadi kamu mencurigaiku karena suplemen dan susu formula itu. Kamu pikir semua itu dikirim oleh dia. Lalu, ternyata pengorbananku yang kusangka besar. Di matamu itu salah saat melahirkan. Aku takut kamu stres. Aku meminjam uang atas namaku sendiri. Uang itu aku bayar sedikit demi sedikit. Wang Xinyu, kamu benar-benar membuatku sedih. Yuan, ada beberapa hal. Kamu juga jangan memaksakan diri, harus mengakui. Yakui saja. Tidak ada apa-apa, kamu mau aku mengakui apa? Kakak, ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku, ini istrimu. Yang menarikku. Jiao Chuan, kamu jangan ngomong sembarangan di sini. Ya, aku setuju untuk bercerai dengannya, dia yang memaksaku. Tapi ini tidak berarti aku mengakui telah mengkhianati. Hubunganku denganmu bersih. Jangan sembarangan menuduhku. Lihat, jelas-jelas istrimu yang menarikku.
Masih berpura-pura polos di hadapanmu, tentu saja. Aku juga salah dalam hal ini. Aku tidak bisa mengendalikan diriku, tidak tahan dengan tarikannya. Tapi kesalahan utamanya bukan padaku. Haha, kakak, aku juga punya keluarga, punya anak. Istriku adalah wakil direktur perusahaan publik, aku mohon. Jangan membuat masalah besar, berapa uang yang kamu mau, aku akan mengganti. Jika kamu terus memfitnahku, aku akan merobek mulutmu. Apa yang kamu lakukan? Hei, kamu tidak ingin mempertahankan pekerjaanmu? Jiao Chewan. Kamu benar-benar lucu. Kamu mau bilang apa saja, asalkan. Tidak melupakan aku. Wang Xinyu, hari ini kamu mau penjelasan, kan? Aku akan jelaskan padamu. Aku Su Meng Yuan. Tidak mengkhianati. Baik. Kalau begitu, hari ini kamu harus jelaskan. Sebenarnya apa yang terjadi antara kamu dan dia? Kamu baru saja melihat kartu namanya. Dia adalah direktur di perusahaan kita. Dia ingin melanggar saya, tapi saya tidak setuju. Di pesta itu, dia melakukan tindakan yang keterlaluan. Tapi di depan anak-anak, saya tidak ingin berkonflik dengannya. Saya hanya bisa membiarkan dia mengambil keuntungan setelah pulang ke rumah. Dia mengambil kesempatan saat anak-anak tidak ada. Dia kembali menggoda saya dan bahkan memberi saya tanda. Tapi antara saya dan dia, tidak ada hubungan yang kotor. Lalu kenapa kamu membiarkannya masuk rumah? Sebagai seorang wanita, apa yang bisa saya lakukan? Dia yang masuk dengan paksa, kamu sendirian di luar. Saya sudah susah payah menyelesaikan proyek. Akhirnya bisa berkumpul dengan rekan kerja. Saya tidak bisa hanya karena hal kecil seperti ini. Memanggilmu kembali, tidak menyangka. Hari itu setelah dia masuk rumah, dia kembali menggoda saya. Untungnya saya berteriak dan memukulnya dengan tali. Dia takut mengganggu tetangga. Jadi dia pergi tanpa mengambil jaketnya. Lalu bagaimana dengan perjalanan dinas ini? Kali ini, saya pergi dinas dengan ketua tim, saya tidak menyangka. Dia akan menggunakan nama pemimpin untuk mengganggu kami. Bahkan 5 menit sebelum kamu masuk. Dia ingin menggoda kami lagi, tapi saya dan ketua tim mau memukulnya. Jika matamu tidak buta, kamu bisa melihat bekas luka di wajahnya. Jika kamu masih tidak percaya, kamu bisa mengecek rekaman CCTV sendiri. Kamu benar-benar bersih. Saya mengatakan yang sebenarnya, saya hanya ingin mempertahankan pekerjaan. Saya ingin membantu meringankan beban keluarga, saya tidak ingin melihatmu begitu susah. Ya, tadi saya memang membelanya. Saya pikir, setelah kejadian ini selesai, dia bisa melupakan masa lalu dan membiarkan saya terus bekerja. Tapi saya tidak menyangka, kamu akan masuk. Dan terus menghina saya bisa menerima semua ini. Tapi saya tidak bisa menanggung tuduhan pengkhianatan. Hal yang tidak ada, saya tidak ingin mengakuinya. Jika bukan karena dia, tadi memfitnah saya tidak akan menjelaskan semua ini padamu. Hello Pikit. Masukkan. Halo, paket Anda. Ada 3 paket, yang tadi adalah yang pertama, ini yang kedua. Jika salah satu dari ketiga anak ini bukan milikku, Su Meng Yuan, kamu tidak akan bisa membersihkan namamu seumur hidup. Baik, kamu buka saja. Saya berjalan dengan benar dan duduk dengan tegak. Hao Hao juga anak kandung saya. Dia mengalirkan darah saya. Tidak, bagaimana mungkin? Ini. Benar-benar brengsek. Berapa kali lagi aku harus bilang? Aku tidak berselingkuh, anak itu semua milikmu. Kenapa dulu aku tidak menyadari? Kamu bisa begitu tidak tahu malu. Tidak. Hao Hao sama sekali tidak mirip denganku. Bagaimana mungkin dia anak kandungku? Dan kamu sudah berkali-kali membohongiku, aku tidak bisa percaya begitu saja. Benar-benar tidak bisa diselamatkan. Yuan, akui saja ya, kamu baik-baik. Minta maaf kepada suamimu, bayarkan dia melepaskanku. Jiao Chuan, kamu diam saja. Padahal kamu yang menggangguku, membuatku seperti seorang pendosa. Aku hanya ingin hidup dengan jujur. Kenapa begitu sulit? Salahkan kebiasaanmu berbohong, satu kebohongan harus ditutupi dengan 100 kebohongan. Coba pikirkan, berapa banyak kamu berbohong selama ini? Aku berbohong, itu semua untuk keluarga ini, untuk kita. Untuk anak-anak kita. Bisakah kamu memastikan setiap kali kamu berbohong, itu adalah kebohongan yang baik? Baiklah, sekarang aku akan menjelaskan semuanya sekaligus. Setelah anak-anak lahir, akulah yang meminjam uang. Untuk membeli susu formula, membeli kereta bayi. Setelah aku bekerja, sedikit demi sedikit aku melunasinya. Saat Yuyu pertama kali mengikuti kelas pemrograman, keuangan keluarga sedang tidak baik. Akulah yang pergi ke warung sate, memotong daging, dan membawanya pulang. Saat Hao Hao dirawat di rumah sakit, akulah yang sibuk mengurus semuanya. Sup ayam dan suplemen yang dia minum. Semua aku yang membelinya, kamu tidak peduli dengan urusan rumah tangga. Tentu saja kamu tidak tahu betapa sulitnya hidup, kamu tidak tahu. Betapa sulitnya mengurus kebutuhan sehari-hari, aku hanya ingin menjadi pendamping yang baik, setiap kesulitan di rumah dan kehidupan. Aku akan menyelesaikannya, aku hanya takut kamu terlalu lelah berbisnis. Aku tidak ingin memberimu masalah, tapi kamu. Tapi urusan kalian berdua ini, dia sama sekali tidak bisa menjelaskannya. Kenapa tidak bisa dijelaskan, kalau berani? Kamu lakukan lagi tes DNA. Lihat apakah Lele benar-benar anak kandungmu. Aku sudah melakukannya, hasilnya akan segera keluar. Nanti kita bicara dengan bukti. Kamu benar-benar melakukannya.
Kamu memang anak yang tidak tahu terima kasih. Kamu bilang aku anak yang tidak tahu terima kasih, kamu bilang aku suami yang tidak bertanggung jawab, pokoknya hal ini. Aku harus mencari tahu, topi ini di kepalaku. Tidak bisa dicopot begitu saja tanpa penjelasan. Masalah aku dengan Jiao Chuan. Sudah kujelaskan dengan jelas, kamu percaya atau tidak? Terserah, sampai saat ini. Aku pikir tidak ada lagi hubungan antara kita. Jangan menggunakan perasaan sebagai alasan, jika dua orang benar-benar saling mencintai. Maka syarat utamanya adalah harus bisa diuji. Tapi kamu berani, kamu bahkan tidak berani. Apa yang kamu bicarakan tentang saling mencintai? Wang Xinyu, aku akan memberitahumu lagi. Cinta itu bukan ujian, itu tentang kepercayaan. Tapi, aku bekerja dengan rajin setiap hari. Pulang ke rumah dan menemukan anak itu tidak mirip denganku sama sekali. Bahkan golongan darahnya tidak cocok, lalu aku coba memeriksanya. Kenapa? Anak itu adalah anak kandungmu, nanti akan merawatmu di masa tua. Hidup kita akan semakin baik, tapi kamu malah melakukan pemeriksaan yang tidak perlu. Hasil tes DNA menunjukkan, Yuyu dan Hao Hao adalah anak kandungmu. Bukankah ini membuktikan bahwa golongan darah itu salah di rumah sakit? Sepertinya ada benarnya juga. Kenapa aku tidak memikirkannya? Itu adalah pemeriksaan kesehatan keluarga. Jiao Chuan, pemeriksaan kesehatan keluarga gratis kali ini adalah pemberianmu, kan, Jiao Chuan? Semua ini adalah rencanamu untuk memisahkan aku dan suamiku. Kamu menggunakan cara yang begitu rendah. Jangan ngomong sembarangan, dia hanya klienku. Kamu tidak bisa meragukan profesionalitasnya. Kalau aku tidak salah ingat, di meja makan kamu bilang, institusi itu adalah investasimu. Sepertinya memang ada hal seperti itu. Tidak kusangka, laporan pemeriksaan kesehatan bisa membuatku merasa keluarga yang bahagia dan harmonis hancur berantakan. Laki-laki memang tidak ada yang baik. Jiao Chuan, tidakkah kamu merasa semua ini terlalu kebetulan? 3 anakku di institusimu, hasilnya semuanya up. Semuanya kebetulan. Kamu jangan ngomong sembarangan. Yuan, ini mudah. Aku cek saja pemegang saham perusahaan dengan aplikasi. Bukankah itu cukup? Oh Ching Chuan, Sumeng Yuan, ini gila. Kamu juga gila? Apa kamu masih mau pekerjaanmu? Apa kamu masih mau jadi ketua tim? Pekerjaan bisa dicari lagi. Aku punya pengalaman kerja. Paling-paling aku pergi ke maskapai penerbangan lain. Tapi Yuan tidak bersalah. Bukankah kamu hanya ingin memecah belah mereka supaya bercerai? Lalu memaksa Yuan menjadi wanita kamu? Kamu jelas-jelas sudah berkeluarga. Masih suka bermain-main, benar-benar membuatku jijik. Baiklah, kamu pulang saja. Tunggu saja dipecat. Dipecat ya dipecat, aku juga sudah tidak mau kerja lagi. Kamu membuat Yuan tidak nyaman, sebenarnya aku bisa. Pura-pura tidak tahu, kamu bisa pakai uang, bisa pakai kekuasaan. Tapi Yuan tidak nyaman. Kamu masih pakai cara yang begitu hina. Aku tidak bisa menerima. Mungkin nanti kamu akan pakai cara yang sama untuk melawanku. Cap yang kamu berikan tadi adalah bukti pelecehan. Apa maksudmu? Apapun yang terjadi, apakah ini bisa diselesaikan atau tidak? Kamu melecehkan Yuan adalah fakta yang sudah terjadi. Kalau kamu berani memecatku, aku akan kirim ke grup besar perusahaan. Lihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Ketua OU, aku si imut, aku bukan manusia. Aku mohon kamu berbaik hati, jangan sampai video itu dikirim ke grup kalau istriku melihat. Aku benar-benar hancur, pernikahan kami sebenarnya adalah pernikahan bisnis, itu tidak bisa bertahan. Dari ujian perasaan ini, kalau terbukti aku berselingkuh, walaupun aku tidak mati, aku pasti akan dikulatai. Baiklah, kalau begitu kamu jelaskan semuanya. Kalau tidak ketua tim tidak kirim ke grup. Aku juga akan memberitahu kejahatan burukmu ke seluruh dunia. Bukankah karena Yuan terlalu cantik, lembut dan baik hati, selalu berpakaian seksi? Kamu bilang daging yang begitu lezat. Berjalan-jalan di depanku, aku bisa tidak tergoda? Kamu mengaku kamu melecehkannya. Ya, aku tidak mengaku juga tidak ada gunanya. Kalian benar tidak melakukan apa? Kakak, kami benar-benar tidak melakukan apa-apa. Walaupun aku punya niat jahat, aku tidak punya nyali. Lalu permainan robek kertas di pesta itu. Bagaimana ceritanya? Itu karena aku gengsi, biar mereka sengaja berisik. Supaya bisa mengambil keuntungan dari Yuan. Sebenarnya kami tidak melakukan tindakan APA pun. Lalu kamu ke rumahku, bagaimana ceritanya? Aku ke rumahmu, aku ingin mengganggunya, tapi dia pakai bel. Saya cukup kaliwer, bahkan baju pun tidak sempat saya ambil. Saya langsung kabur ketakutan. Kamu tidak bohong padaku. Kakak, saya benar-benar tidak bohong. Semua yang saya katakan adalah kebenaran. Saya punya niat buruk, saya ini orang yang lucu. Tolong lepaskan saya, Kak. Benar-benar saya yang salah. Wang Xinyu, tindakanmu benar-benar membuat saya kecewa. Saya beritahu kamu, kamu tidak pantas menerima pengorbanan saya. Mulai hari ini, hubungan kita akan diputuskan sama sekali. Halo, paket Anda. Lei juga anak kandung saya. Yuan, kamu benar-benar tidak mengkhianati. Saya salah. 3 anak itu semuanya anak kandungmu, saya beritahu kamu. Saya tidak mengkhianati. Yuan, saya yang salah, maafkan saya. Mari kita hidup dengan baik, oke? Wang Xinyu, kamu benar-benar membuat saya kecewa.
Teman-teman saya, sahabat saya, tidak pernah. Hidup saya seperti ini, mereka menggunakan kosmetik mahal. Ada suami yang menyayangi, ada suami yang memberikan nilai emosional. Tapi saya tidak punya apa-apa. Saya masih harus memikirkan keluarga ini. Agar tidak memberimu tekanan. Saya menanggung semuanya sendiri. Apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan hanya kecurigaan dan perasaan kamu karena hal ini. Sudah saya jelaskan padamu, maka saya bisa tenang. Saya berharap kamu menjadi ayah yang baik. Yuan, biarkan anak-anak tumbuh dengan bahagia. Saya pergi. Yuan, jangan pergi. Lepaskan saya, kamu melakukan ini, bagaimana saya bisa? Menghadapimu nanti, saya dulu berpikir pernikah kita akan saling mendukung. Tapi saya tidak menyangka, perjalanan ini penuh dengan duri dan ketidakpercayaan. Saya juga lelah. Saya akan menjalani hidup baru saya. Istri, saya salah. Saya seharusnya tidak meragukanmu. Saya bahkan mencurigaimu. Saya bahkan memarahimu. Saya akan membuktikan dengan tindakan saya. Ketulusan saya berjanji, saya pasti akan menjadi suami yang baik, pasti akan menjadi ayah yang baik. Untuk saya, untuk anak-anak. Beri saya kesempatan lagi, oke? Oke. Saya akan memberimu kesempatan terakhir. Kenapa kamu tadi mengatakan kata-kata yang begitu kejam? Saya sangat marah. Kamu tahu tidak? Istri, semua ini terjadi karena si kecil di dalam sana yang memicu ini. Ayo kita cari orang. Kalau dia bisa memperlakukan saya seperti ini, dia pasti bisa melakukan hal yang sama pada gadis lain. Kita cari orang untuk menangkapnya. Oke. Sayang, kami sudah kembali. Sudah kembali. Ayah, ibu, kalian akhirnya kembali. Aku sangat merindukan kalian. Apakah kamu baik-baik saja di rumah? Aku sangat baik, aku bahkan membantu kakek membersihkan rumah. Membersihkan rumah sampai bersih. Hebat, bagaimana denganmu? Saya juga. Kamu juga membantu? Malu nih. Istri, karena anak-anak begitu baik, bagaimana kalau hari ini kita mengajak mereka ke kolam renang untuk bermain seharian? Bagaimana? Tentu saja sebagai hadiah untuk mereka. Luar biasa. Kamu memang memanjakan mereka. Ayo,